Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I will explain about lesson in English, media mengajar forward and English, course vocational school students grade 12. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang apa yang ada dalam media mengajar buku forward and English. Oke, sebelum kita membahas tentang pelajaran hari ini, kita akan bahas dulu tentang KI dan KD-nya. Yang pertama, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Kemudian untuk KD-nya itu sendiri 3.1 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaannya. Misal seperti may I help you? What can I do for you? What if? Continue, next. Kita akan bahas tentang unit 4 yang berjudul May I help you? Next. Kita masuk dulu ke ulasan materinya atau learning overview-nya. Yang pertama, di sini ada bagian May I help you-nya. Kemudian di bawah kita akan membahas sedikit tentang pronunciation center-nya atau pengucapannya. Kemudian masuk ke interlude 1. Next, masuk ke essential grammar 1 dan terakhir kita membahas tentang essential grammar 2. Kemudian pada pronunciation center ada offering help, kemudian ada offering service or help, kemudian ada di essential grammar 1 ada pronouns, subject and object form, dan terakhir untuk essential grammar 2 kita akan membahas simple future dan simple past tense. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan kepada pronunciation center. Di situ asking or giving help. Okay, we continue our lesson. We explain about pronunciation center, asking or giving help. Ketika kalian akan menawarkan suatu bantuan kepada orang lain, alangkah baiknya kalian menggunakan past form daripada menggunakan present form. Oke, kenapa? For example, untuk contohnya, can I bring you a drink? Akan kurang atau sedikit kurang sopan dibandingkan could I bring you a drink? Oke. Jadi kalau kalian akan menggunakan offering atau menawarkan bantuan kepada orang lain, alangkah baiknya kalian menggunakan could I bring you a drink? Okay, next, interlude 1, offering service or help. Di sini kita akan membahas beberapa frase yang bisa digunakan ketika kalian akan menawarkan suatu bantuan ataupun pertolongan, yaitu pelayanan di sini ya. Oke, bisa kalian baca sendiri di situ. Tadi di slide yang sebelumnya ada 3 frase.
Kemudian tambahkan lagi, sekarang slide selanjutnya ada 3 frase lagi. Okay, do you want me to do something? Would you like me to do something? I can do something. Oke, penjelasannya kalian bisa baca sendiri beserta dengan contohnya. Oke, kemudian slide selanjutnya. Oke, masih frase offering yang kalian bisa gunakan. Tergantung situasi dan kondisinya. Ada yang formal, less formal, ataupun informal. Can I do something? I'd be happy to do something, or may I offer you something? Oke, kalian bisa baca sendiri untuk penjelasannya dan untuk contoh kalimatnya. Next. Tadi frase atau ungkapan-ungkapan yang kalian bisa gunakan untuk menawarkan suatu bantuan ataupun pelayanan. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menjawabnya atau responding service or help? How do you make your respond in English to the service or help? Oke, di sini ada beberapa contoh ya yang kalian bisa gunakan untuk menjawab atau merespon. Nah, di sini ada 2. Yang pertama accepting, penerimaan, ataupun refusing, penolakan. Untuk accepting service help, yes, please. Okay, thanks a lot. Yes, please. If it is not too much trouble, thanks. That's very kind of you. Thank you very much. I appreciate that. Oke, itu sebagai 4 contoh ya yang kalian bisa gunakan untuk menerima penawaran dari orang lain. Dan jikalau ada refusing service atau menolak, kalian bisa menggunakan ungkapan no thanks, I'm okay. No thanks, I think I can manage. Thank you very much, but I can do it myself. Atau no thanks, it's alright. Oke, itu pilihan yang kalian bisa pakai pada responding service or help. Oke. Next. Pada slide selanjutnya kita masuk ke section 3 atau bagian yang ketiga tentang Essential Grammar 1. Ada istilah pronoun. Oke, kalian tahu pronoun itu apa? Pronoun adalah kata ganti dalam terjemahan ya. Tetapi menurut definisinya, pronoun is a word that takes the place of a noun. Pronoun adalah sebuah kata yang menggantikan tempat sebuah kata benda. Okay, this word class it can be used to cover either living person or things. Kelas kata ini bisa digunakan untuk menggantikan orang ataupun benda. Oke, di situ kalian bisa melihat beberapa pronouns. Oke, di tabel tersebut ada yang subject form, object form, kemudian ada possessive adjective, ada possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Oke, jadi pronoun itu ada 5 jenis yang kalian harus tahu dan hafalkan. Ya, ada untuk subject formnya ada I, you, he, she, it, we, you, they. Kemudian di objeknya ada me, you, him, her, it, us, you, and them. Kemudian possessive adjectivenya ada my, your, his, her, its, our, your, their. Oke, possessive berarti dia artinya memiliki, ya. My berarti punya saya, your punya kamu, dan seterusnya. Dan untuk possessive adjective dia harus disertai dengan bendanya yang mengikuti kepunyaan tersebut. Misalkan my car, your motorcycle, his book, dan seterusnya. Sedangkan untuk possessive pronoun mine, yours, dan seterusnya itu menjelaskan kepemilikan tanpa menyebutkan barangnya. Oke. Kemudian untuk reflexive pronoun itu sebagai refleksif kata ganti pencerminan di situ ya. Myself, yourself, himself, herself. Itu misalkan I do it myself, berarti saya melakukan itu sendiri. Ya, cerminan. Oke. Bantulan atau menyatakan bahwa pekerjaannya dilakukan oleh sendiri. Oke. Next.
Kita masuk ke section yang terakhir, yang keempat, Essential Grammar 2. Di situ ada Simple Future Tense. Nah, di sini akan membahas tentang pola kalimat ya atau grammar, tata bahasanya. Simple future is a form of tense used to make future prediction or promises. Pola kalimat simple future ini adalah bentuk tenses yang digunakan untuk memprediksi masa depan ataupun suatu janji ya, promises. The precise moment of the action is unknown or not defined yet. Momen berharga tersebut tidak diketahui sama sekali ya, karena kan masa depan. When this sentence is often used with the following time expressions. Ada time expression yang di situ ada soon, segera, next month, or next year, or next week, tomorrow, or later. Yaitu beberapa kata yang time expression atau keterangan waktu yang kalian bisa gunakan pada simple future tense. Oke, next slide. Untuk formulanya atau rumusnya, untuk positive sentence, ada subject plus will per verb plus objects, ya, objects plus time expression. Example, I will come to Sugoro's concert tomorrow. Or, they will come and get you soon. Nah, itu untuk contoh kalimat dalam bentuk kalimat positif. Next. Untuk rumus negatif sentence-nya atau kalimat negatifnya, rumusnya adalah subject plus will not atau kita singkat menjadi won't plus verb plus objects and then time expressions. Contohnya, she will not understand your feelings if you don't express them. Atau contoh yang lain, you won't like me when I am angry. Oke. Kemudian untuk rumus interrogative sentence-nya pada simple future tense, rumusnya adalah will plus subject plus verb plus object plus time expressions. Examples, will they get the joke? Will you call a cab for me? Oke, kemudian kita lanjut ke tense yang kedua tentang simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Simple past tense is a form of tense used to explain things already happened or happened a while ago. Pola simple past tense ini adalah pola tenses yang menjelaskan benda-benda yang sudah terjadi, atau sesuatu sudah terjadi atau terjadi beberapa waktu yang lalu. The precise moment of the action is known and has passed. Momentumnya atau peristiwanya itu diketahui dan sudah dilalui. The time of the moment of must be known. Waktunya harus diketahui. This tense is often used with the following time expressions. Nah, ada beberapa keterangan waktu yang kalian bisa gunakan pada simple past tense. Misalnya, last week, last month, last year, yesterday, ataupun 2 days ago, a year ago, and so on ya. Banyak sekali yang kalian bisa gunakan. Untuk catatannya, if you cannot indicate when the moment is happen, just use perfect tense. Kalau kalian tidak bisa mengindikasi kapan terjadinya peristiwa tersebut, maka kalian harus menggunakan perfect tense. Ya, bukan simple past tense. Oke, next. Untuk rumus simple past tense pada kalimat positifnya adalah subject plus past verb atau kita kenal V2 plus objects plus time expressions. Contoh kalimatnya, I went to Mount Show last week. Atau Communal played widely yesterday. Nah, when itu bentuk pertamanya adalah dari kata go, kemudian played, bentuk pertamanya atau pisahannya dari kata play. Next. Untuk kalimat negatifnya adalah subject plus did plus not plus base verb atau V1 ya, kata kerja awal atau dasar plus objects plus time expression. Contohnya,
Ratri did not call me last night. Atau Rukmi did not say such a thing yesterday. Ya itu ya. Kalian harus tahu base verb dari beberapa kata kerja ya. Jadi kalau misalkan Ratri called me last night, ketika dinegatifkan harus berubah ke bentuk asalnya ya, karena did-nya itu keluar dari V2-nya ya. Berarti did not, did-nya untuk menemani not, did not call me last night. Jadi jangan sampai kalian menuliskan tab Ratri did not call me last night. Itu salah ya, karena himbauan ed-nya itu adalah did, dan did-nya kalau sudah keluar berarti harus kembali ke bentuk asal. Kemudian untuk interrogative sentence-nya, di situ ada formulanya atau rumusnya adalah did plus subject plus base verb plus objects plus time expressions. Contoh kalimatnya, did Asep pick you up last week? Apakah Asep membawamu atau menjemputmu minggu lalu? Did Aryan lie to you about the occupations? Apakah Aryan bohong kepadamu tentang pekerjaan tersebut? Oke ya. Itu sama dengan negative sentences, V2-nya harus kembali ke base verb-nya atau V1 ya. Oke, thank you. This is last slide from me. I think it's enough for you. I hope you can understand all of my explanations. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you.